Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ta'lim kita sampai pada bab ke-6 menjelaskan tentang alamat mautil qalbi yang pertama. Jika pada kajian lalu kita membahas tentang apa yang menjadi alamat atau sabab hidupnya hati, yakni zikir. Pada bab lalu kita membahas bahwa zikir itu adalah salah satu sebab hati kita hidup, ya. Maka sekarang kita akan membahas tentang apa penyebab hati kita mati, gitu. Jadi ini lanjut, ya. Maka berkatalah pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Ajibah, walamma kana dzikru huwa sababu hayatil qalbi, maka tatkala zikir yang kita bahas pada minggu lalu itu merupakan sabab hidupnya hati, wa tarkuhu sababu mautihi, sebaliknya orang yang enggak pernah zikir akan menyebabkan hatinya mati. Wa fil hadithi, dan dalam hadis Nabi mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang dia berzikir kepada Allah Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Allah, kamathalil hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Orang yang hidup itu ya namanya orang hidup, dilihatnya enak, gitu, ya. Orang hidup dilihatnya enak. Begitulah orang yang dia berzikir kepada Allah, karena dia kayak orang hidup, insya Allah perilakunya juga baik, dilihatnya juga enak. Ada orang kelihatannya hidup secara fisik, tapi dilihatnya nggak enak kayak orang mati. Kenapa? Karena nggak pernah zikir. Maka kalau pada kajian lalu kita menjelaskan alamat hidupnya hati, maka sekarang dzakara alama tahayatihi wa mautihi fi awwalil babis sadisi faqala, di sini beliau menjelaskan alamatnya hidupnya hati atau matinya hati itu apa. Faqala radhiyallahu anhu, maka Imam Ibnu Athaillah dalam bab ini mengatakan, min alamati mautil qalbi, kata Ibnu Athaillah, di antara alamat kan ciri, tanda, di antara tanda matinya hatinya seseorang, adamul huzni, dia tidak pernah sedih, ala ma fataka minal muwafaqati, ketika dia meninggalkan atau Anda meninggalkan ibadah. Kalau ada orang ketinggalan ibadah, meninggalkan ibadah, ya, atau melakukan maksiat enggak sedih, berarti itu cirinya hatinya mati. Nah, orang yang normal hatinya, dia kalau ketinggalan ibadah dia sedih, ya, ketinggalan ibadah sedih dia. Jadwal pengajian, wah, dia repot, nggak bisa karena mungkin di rumah ada apa gitu, ya, sedih.
itu yang normal, atau kesiangan, dia sedih, berarti normal hatinya itu. Ya, yang repot kalau orang nggak ada sedih sama sekali, ya dia ke masjid, berangkat sampai masjid, gurunya yang kesiangan nggak datang, kan pernah gitu juga ya, atau gurunya nggak datang lah, tahu kesiangan, tahu nggak ada supir, tahu hujan, gurunya nggak datang, dia sedih, ya Allah sayang sekali nggak dapat ilmu, kan gitu. Bukan sebaliknya, dia udah sholat subuh di sini, gurunya nggak datang, alhamdulillah gue bisa balik cepat gitu. Nah ini aneh nih. Jadi ingat dulu ada panitia maulid apa pengajian gitu, bikin kue 400 Pak, jamaahnya yang hadir cuma 200. Normalnya nih panitia sedih apa gembira nih? Hah? Sedih apa gembira? Barangkali gitu orang Menteng sini, dia begitu jamaahnya yang datang cuma 200, bikin kue berapa? 400, alhamdulillah sisa banyak gitu dia. Nggak normal berarti. Nah itulah hati. Hati yang normal adalah hati yang ketika dia tertinggal satu ibadah atau melakukan satu maksiat dia sedih. Tinggal tanya diri kita masing-masing, kita nih kalau ketinggalan ibadah atau melakukan maksiat sedih apa biasa-biasa aja. Kalau ada rasa sedih, aduh kenapa gua gini ya, aduh khilaf tadi, emosi, marah-marah, ngomongnya kasar, bukannya bangga, lu yang bener aja lo ngomong kasar begitu, biarin gua puas, lu malah puas. Mestinya kalau dia melakukan maksiat, ngomong kasar, nyaci orang, merendahkan orang, dia sedih. Aduh setan tadi ya, Masya Allah kenapa sampai kayak begini nih, gara-gara setan jadi emosi, gara-gara nafsu. Nah, wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min wujudiz zallat, dan di antara alamat matinya hati selain tidak sedih ketika dia ketinggalan ibadah, juga tidak menyesal kalau melakukan maksiat. Itu cirinya orang yang hatinya mati. Kalau yang hatinya hidup pasti sedih, dia sedih ketinggalan ibadah, sedih. Kedua, dia nyesel melakukan maksiat. Qultu, aku menjelaskan, kata Imam Ibnu Ajibah, mautul qalbi sababuhu salasatu asya'a. Matinya hati kita itu sebabnya ada 3. Ya, sebabnya matinya hati ada 3 Pak. Pertama, hubbud dunia, karena cinta dunia. Orang kalau udah cinta dunia, nguber dunia, mati hatinya. Gak peduli dia maksiat, gak peduli nyakitin orang, yang penting tujuannya tercapai. Mau menfitnah, mau ambil yang haram, namanya hubud dunia. Kedua, wal ghaflatu an dzikrillah. Ya, sebabnya hati kita mati itu ketika sudah mulai ghaflah, lalai dari zikrullah. Kalau orang udah jarang zikir, mati. Makanya kalau ada majelis zikir, majelis zikir itu apa artinya Pak? Apakah yang mulut kita atau di majelis itu kita berzikir, baca yasin, baca tahlil? Nah itu salah satu majelis zikir. Sebenarnya ngaji ini juga majelis zikir, karena makna daripada zikir adalah ingat. Setiap majelis yang membuat kita ingat kepada Allah lah berarti namanya majelis zikir. Misalnya nih tahlil, wiridan,
Itu majlis zikir, yasinan, selawatan, karena itu membuat kita ingat Allah dengan mulut tadi membaca ya. Nah kalau sekarang ini kita ngaji nih disebut majlis zikir juga. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian mampir melewati satu majelis zikir, maaf, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Kita suruh mampir kalau ada taman surga. Sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri. Nabi mengatakan hilaqudz dzikri adalah halaqah-halaqah tempat orang mengaji, berdiskusi. Dulu Pak, majlis zikir yang dimaksud oleh Nabi itu ya halaqah kayak begini, ngaji nih, kayak gini nih. Dulu disebutnya majlis zikir, halaqah zikir. Makanya di masjid nih, kalau tiba-tiba ada di pojokan orang diskusi ngaji, kita tadinya sholat sunnah, wiridan atau baca Quran. Kata Nabi, kalau kau lihat ada orang lagi ngaji diskusi, bahas tauhid, bahas fikih, bahas tafsir, bahas hadis, bahas akhlak atau tasawuf, ya, kita lagi sholat sunnah tadinya udah selesai, kita suruh mendekat, dengarkan. Itu majlis zikir, majlis yang membuat kau ingat pada Allah. Kenapa? Karena kalau kau ingat Allah, hatimu hidup. Ya Allah Pak, hidupnya hati membuat hidup ini optimis. Ya, membuat apa ya, hidup ini kok positif gitu loh. Nah, orang kalau serba positif itu enak sudut pandangnya, bukan kemudian sudut pandang yang negatif terus. Kadang-kadang ada orang itu ngelihat orang itu hawanya negatif terus. Mungkin kita kurang ngaji nih, ngelihat orang negatif terus. Ada orang nyari duit semangat, kita ngelihat dia kok negatif, gak boleh itu. Coba kita ngaji. Ada kitab namanya Minhatul Aqyas atau juga Tuhfatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Kitab ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu berhusnudzan kepada manusia. Contoh begini, tadi kita ngelihat orang cari duit semangat, sampai kadang-kadang ninggalin kampung, merantau ke kota. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Ada bahkan yang meninggalkan negaranya ke negara lain. Setahu saya orang Jawa Barat itu ada yang nyari duit sampai Saudi, jadi TKI. Orang Madura, orang Tulung Agung, orang Blitar, orang Ponorogo ke Korea, ada yang jadi pelaut di Amerika. Kalau orang Betawi ada nggak yang begitu? Orang Betawi jangan-jangan masih pakai filosofi apa tuh, moto makan nggak makan yang penting kumpul. Itu orang Jawa, orang Betawi sih. Betawi ya. Gue nggak mau jauh dari keluarga, biar hidup biasa empet-empetan, yang penting sama kumpul. Orang Betawi santai, dagang kambing laku 1 pere sebulan.
Dagang kambing laku 1 per apa namanya seminggu, nyantai, masih ada dah katanya. Nah kita kalau melihat orang mau yang kayak Betawi tadi tuh, yang dagang kambing laku 1 per seminggu, atau yang semangat tadi cari duit tuh, kalau kita sudut pandangnya positif tuh ngelihatnya baik semua orang. Kita nggak bilang orang Betawi malas, enggak. Kita akan bilang, ya Allah ya mungkin saya husnudzon, positive thinking, yang bersangkutan memang memilih hidup zuhud. Tahu zuhud ya Pak ya? Zuhud itu nggak ngejar apa namanya dunia, enak banget. Ada orang nyantai banget Pak, di rumah nih bininya nggak punya beras, dia nyantai, bisa gitu, dia di masjid senderan tidur nyantai banget. Husnudzan, ya kita husnudzan, ya husnudzan, istrinya di rumah juga zuhud, ya istrinya juga nyantai. Ada yang begitu tuh orang hidup, ya udah dia menikmati. Atau kalau ketika kita melihat orang-orang yang kayak tadi tuh merantau dari kampungnya sampai ke Jakarta, sampai keluar pulau. Saya sudah banyak keliling ya Indonesia ini. Kalimantan tuh banyak orang Madura Pak. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, banyak orang Madura. Mereka menyebutnya Madura swasta. Madura swasta itu katanya Madura yang lahir di luar Madura, makanya disebutnya apa namanya Madura swasta saya Pak. Tapi ngomongnya Madura, ya derma sampean itu Madura sampean. Oh bukan, di Tegal ini ya. Nah kita harus husnudzon sama yang kayak begini-begini nih. Husnudzon. Nah, bisanya husnudzon tuh dari mana? Ya dari ngaji kan. Ngaji mengajarkan kita selalu husnudzon kepada sesama manusia. Iya ya, ada orang yang kerjanya semangat. Kalau orang Islam nggak ada yang semangat kayak gitu, kita nggak akan pernah punya masjid sebagus ini Pak. Adanya kita punya masjid sebagus ini karena ada orang-orang Islam yang kerjanya semangat. Karena semangat punya uang lebih, betul apa enggak? Biarin aja. Bahwa karena dia punya uang lebih, istrinya lebih dari kita, nggak usah sentimen kita. Emang kadang-kadang begitu, dia semangat, dia cari uang. Ya tadi rumahnya banyak, terus apa namanya, istrinya juga banyak. Tapi orang kayak begitu yang bikin masjid itu jadi cakep itu. Coba Anda ya main ke Madura yang sekarang Madura negeri, ke Madura aslinya di kampung sana, atau di kampung-kampung ya di mana banyak orang yang pergi merantau lah. Di daerah yang tadi saya sebut itu, maukah Ponorogo, maukah mana saja tadi, Blitar atau Indramayu, di kampungnya biasanya musola bagus-bagus, masjid bagus-bagus, Madura bagus-bagus Pak. Kalau ditanya kok bisa bagus, Pak, yang nyumbang Haji Pulan katanya. Haji Pulan itu dia tinggal di Jakarta, dekat saya, Jakarta Utara. Rupanya dulu bisnisnya besi tua, apa namanya? Besi tua. Saya nggak tahu apa, emang besi ada yang mudah Pak. Kok disebutnya besi apa namanya? Besi tua katanya. Nah ini orang-orang ini nih hebat. Dia ada kapal, dilihat, dihitung, ya dilihat, dihitung, terus dibeli. Wah, apa namanya? Diborong. Ini emang pengusaha besi tua atau yang borong-borong bangunan itu yang hebat orang Madura.
Berbeda dia caranya dengan ahli falak. Kalau ahli falak tahu ya, yang menghitung bulan, dia ngitung dulu baru ngelihat. Kalau ahli falak dihitung dulu posisi bulan di mana, baru dipraktekkan dilihat. Kalau Madura enggak, dilihat dulu baru dihitung. Jadi dia ru'yah dulu baru hisab. Kalau orang Madura itu. Kalau ahli falak hisab dulu baru ru'yah. Paham ya? Ya, sampai sini paham nggak ini? Ini istilah dalam falak. Kalau kita mau lebaran, mau puasa, ngitung dulu. Ngitung tuh bahasa Arabnya apa namanya? Hisab. Dihitung dulu secara ilmu falak, astronomi, posisi di mana, baru dibuktikan, dilihat. Orang Madura dibalik. Ru'yah dulu, baru hisab. Dilihat dulu barangnya, kapalnya dilihat. Tek, 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 tek. Panjang berapa ini? Panjang 20 atau 30 meter, lebar 15, tinggi sekian, ada berapa kamar sini, dilihat. Oke, saya borong 2 miliar. Berani Pak, berani. Nah itu namanya diru'yah dulu baru hisab. Kalau belum ru'yah nggak berani hisab gitu. Ahli falak kebalik, dia hisab dulu baru ru'yah. Gak bisa Anda dalam ilmu astronomi, ilmu falak main ngelihat bulan muda. Di mana lo? Gak bisa lo lihat dulu posisinya berapa derajat dari lintang utara, kan begitu kan? Tingginya di mana, elongasinya di seberapa, dihitung. Nah, orang-orang semacam ini kalau kita melihat, ya itulah orang-orang yang membuat alhamdulillah syiar Islam hidup. Maka kita harus husnudzan. Kalau ngelihat ada orang yang semangat cari duit kayak begitu, ya ini mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebabkan agama ini hidup ya diantaranya karena begini. Jadi ada yang membuat agama hidup dengan uangnya, ada juga yang membuat agama hidup dengan kerajinannya. Orang-orang kaya-kaya itu yang sering kali nyumbang masjid, mungkin dia jarang hadir ke masjid Pak, karena sibuk cari duit. Tapi duitnya nyampe ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Banyak kan? Dia nggak pernah ke masjid, tapi duitnya nyampe. Tahu-tahu nyumbang karpet, tahu-tahu nyumbang AC, orangnya nggak pernah ke masjid. Nah, ada orang yang tidak bisa nyumbang uang, karpet, AC dan lain sebagainya, tapi masjid juga jadi syiar. Siapa? Ya mungkin pensiunan sama orang susah. Kalau nggak ada dua kelompok ini juga masjid sepi Pak. Betul apa betul? Yang bikin rame masjid kan ya satu pensiunan, kedua siapa namanya? Orang-orang susah itu. Ini kan yang hadirin dari wajahnya kelihatan ini. Kalau nggak pensiunan orang susah. Maka cara pandang semacam ini nih cara pandang positif. Lah orang bisa punya sudut pandang yang positif sebagai ini. Positif melihat ada orang dirinya termasuk dikasih sakit, diuji Allah. Kadang kita lihat ada orang yang kalau orang yang sering hadir di halaqat zikir, hatinya hidup. Nah, hidup hati itu positif hatinya, memandang sesuatu positif. Nah, makanya banyakin ngaji, Pak. Nah, tapi orang kalau yang jarang ngaji, atau mungkin ngaji tapi nggak diangen-angen, mungkin. Maaf nih, ngelihat tetangganya diuji Allah, sakit keluarganya. Sakit macam-macam kan, sakit fisik, ada sakit pikiran. Tetangganya nih. Kalau kita nih sebagai orang yang berpikir positif, melihat orang tetangganya termasuk diri kita lah gitu. Seperti itu tuh kita kemudian ketika ada orang ngomong, tuh kan dia kualat kan. Tuh coba ujiannya, anaknya sakit, yang satu begini, yang satu bercerai.
Itu belum tentu halal tuh duitnya. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala dihukum kayak begitu. Kita tegur tuh orang ngomong kayak begitu. Sampean kok seneng ya ngelihat orang susah ya? Sampai seakan-akan kayak Anda sendiri yang paling benar ngelihat tetangganya sakit, ngelihat tetangganya diuji kayak gitu, lalu Anda hakimi dia, Anda judge, kalau bahasa kerennya sekarang, Anda hakimi dia kayak dihukum Allah. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ya? Kok tega kamu? Lah apalagi coba? Tuh, anaknya yang pertama bercerai, anak kedua gila, stres, anak ketiga begini, istrinya begitu juga. Itu apalagi kalau bukan hukuman dari Allah. Nih. Dulu nih orang kayak gini mungkin bukan kebanyakan ngaji, kebanyakan nonton sinetron alam kubur itu loh dulu apa tuh? Dulu apa namanya? Siksa? Ya, kebanyakan nonton sinetron kayak begini nih. Jadi sudut pandangnya bukan husnudzon, tapi apa tadi? Kebalikannya husnudzon apa? Suudzon, negatif. Nah ini yang harus diluruskan. Sering-seringlah ngaji. Kalau orang ngaji, ketika ada orang kayak gitu kita bilang, Masya Allah, Pak Haji Pulan tetangga kita pahalanya gede ya, walaupun ujiannya gede. Itu anaknya bercerai atau dirinya sakit, atau sakit fisik lah, sakit pikiran, itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Nah kita bisa kayak begitu, syaratnya kalau hati kita hidup. Bagaimana hati kita hidup? Banyakin zikir, baik zikir secara mulut, zikir, maupun zikir dalam arti mendapatkan ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah, yang ketiga yang menyebabkan hati kita mati adalah irsalul jawarihi fi ma'asillah, membiarkan anggota tubuh kita maksiat. Harus di stop, jangan dibiarin. Kalau anggota tubuh kita biarkan maksiat, maka nanti hati kita akan mati. Ya, kalau kita melakukan maksiat, apa saja ya maksiat itu kita tahu banyak. Ya, saya pikir semua kita tahu mana ukuran maksiat kan. Gak perlu didetilkan kan, karena sudah pada ngerti dewasa. Nah, kalau kita melakukan maksiat, jangan biarkan diri kita terjerumus pada maksiat, termasuk teman. Maka kalau kita tahu teman kita maksiat, termasuk diri kita, tolong saling mengingatkan. Berhenti. Ya, saya juga dulu pernah begitu, berhenti. Nah, ayo, tinggalkan itu. Ya, saudara. Sebab orang kalau sudah keasikan kemaksiatan, orang asik mabok, asik judi, asik naudzubillah ya, sudah terjerumus pada kayak gitulah zina, sudah terbiasa ngomongin orang terus, itu juga sama maksiat. Isinya ngomongin orang terus, nggak berhenti, hatinya mati Pak. Gak pernah bisa melihat kebaikan pada orang lain. Saya kemarin ngelihat ada tulisan di belakang truk. Tulisannya tuh sederhana, itu bahasa Jawa. Cuman kalau diartiin bagus juga itu. Tulisannya gini nih, saya baca. Aku seneng apa ya bahasanya itu? Kurang lebih gini, saya susah aku seneng mak rasani, aku susah mok guyu gitu. Saya seneng kamu omongin, saya susah kamu
ketawain. Orang yang hidupnya kayak begini, kalau ngelihat ada orang seneng diomongin, ya diomongin, paling juga duitnya nggak bener itu, paling korupsi, paling terus gitu. Giliran tadi saya susah, lu ketawain. Ya tadi itu, tuh kan, makanya dia dihukum Tuhan itu, dihukum Allah tuh. Anaknya sakit, bininya begini, nah. Ini yang kayak begini, ini maksiat juga itu. Nah, membiasakan hati seperti itu, diri kita seperti itu membuat hati kita mati. Hati kita akan apa namanya? Mati. Makanya jangan dibiarkan. Nah, kebalikannya, wasabubu hayatihi, kalau tadi sabab matinya hati 3, pertama hubud dunia, kedua lupa akan zikrullah, ketiga membiarkan anggota tubuh untuk maksiat. Kebalikannya, wasababu hayatihi thalathatu asya'a, sebab hati kita hidup ada 3. Apa? Az-zuhdu fid dunya. Kalau kita sudah bisa zuhud, ya insya Allah hati kita hidup. Zuhud terhadap dunia, nggak nguber sama dunia, biasa aja. Dunia datang, ya nggak gembira-gembira banget. Dunia pergi, nggak sedih-sedih banget. Hidup kalau udah bisa kayak gitu, enak Pak. Ya, jabatan datang biasa, pergi biasa. Duit banyak biasa, nggak punya duit juga biasa. Bisa kayak gitu, susah. Lagi ada duit, bisa punya mobil, naik motor, biasa. Nggak sampai kemudian punya mobil, punya motor baru menyebabkan dia meninggalkan ibadah, enggak. Karena ada orang yang seneng banget itu sama dunia ya. Punya motor baru Pak, belum mobil apalagi mobil. Itu maghrib masih ngisik-ngisik motornya deh. Padahal maghrib waktunya apa namanya? Pendek. Nah itu ya, masih ngelapin. Nah ini kedua, wal istighalu bidzikrillah, yang menyebabkan hati kita hidup, kita menyibukkan diri kita dengan melakukan aktivitas yang membuat kita zikrullah, ingat Allah. Tadi saya sudah katakan, baik itu ngaji, kumpul sama orang soleh, termasuk berzikir itu sendiri, yang kemudian disebutnya dulu oleh kiai-kiai kuno, diterjemahkan dengan sebutan zikrullah itu dengan selawatan tombo ati. Apa namanya? Tombo ati, pakai bahasa Jawa ya. Tombo ati iku limang perkarane, kaping siji maca Quran samaknane, ping pindone weteng ira ingkang luwe, kaping telu zikir wengi ingkang suwe. Nah, repot ini kalau jamahnya Betawi sama Sunda semua nggak paham ini. Tapi itu selawat itu terkenal kan? Siapa yang populerkan? Siapa dulu? MH Ainun Najib ya? Cak Nun kan? Tapi itu sebenarnya terjemahan dari syair Arab. Awalnya syair Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, dibuat selawatan. Yang ulama-ulama kita tuh dulu banyak melakukan hal-hal yang memudahkan. Kan jamaah kan nggak semuanya pinter bahasa Arab.
dibikinlah selawatan pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Betawi. Cuman memang saya jujur, kalau orang Betawi saya jarang dengar selawatan pakai bahasa Betawi. Ya, orang Betawi nih ya. Ada nggak selawatan bahasa Betawi? Jarang ya. Kalau orang Sunda ada nggak selawatan pakai bahasa Sunda gitu? Di lagu Sunda lah. Ada? Ada nggak? Ada setahu saya. Orang Madura aja ada. Cuman saya nggak bisa aja. Ya, saya nggak tahu tuh. Nah, ini sebenarnya dia mempermudah supaya orang tahu. Nah, zikir malam, baca Quran, ya sholat malam, wong kang soleh kumpulono katanya. Kumpul sama apa namanya? Kumpul sama orang soleh. Itulah yang menyebabkan kita ingat Allah. Nah, jadi ingat Allah itu banyak. Loh, kenapa kok orang lapar ingat Allah? Nah, iya, orang lapar kan lapar dia. Orang puasa kan ngerasa dirinya lemah, dia ingat Allah yang memberi makan. Iya ya. Berarti dia ingat ya kalau selama ini dikasih kenyang itu nikmat, kan begitu. Nah, ini zikrullah. Nah, di sini yang ketiga yang menyebabkan hati kita hidup, wa suhbatu auliyaillah, kumpul bersama para kekasih Allah. Nah, wa alamatu mautihi thalathatu asya. Kalau sebab matinya hati itu hubbud dunia, sebab mati, lupa akan zikir Allah, membiarkan anggota tubuh maksiat. Sekarang apa alamat matinya hati? Alamat matinya hati yang tadi sudah dibahas, disebut di awal, adamul huzni ala ma fat minat ta'at. Orang ketika meninggalkan maksiat dia tidak sedih. Nah, itu berarti ciri hatinya mati. Kedua, wa tarkun nadmi ala ma fa'alt minaz zallat, enggak nyesel kalau melakukan maksiat. Baru yang ketiga, wa suhbatukal lil ghafilinal amwat, kumpul sama orang yang ahli maksiat. Nah, itu alamat. Alamat ada orang kalau udah kumpulnya sama orang yang ahli maksiat, yang hatinya mati, ya alamat hatinya bakal mati. Nah, makanya pelajaran yang penting yang bisa kita ambil hari ini adalah melatih diri kita, hati kita. Satu, kalau kita melakukan ibadah kita gembira gitu. Itu aja yang paling gampang. Kedua, kalau kita habis melakukan maksiat, latih hati kita sedih. Itu aja. Kalau kita sudah terbiasa habis ibadah tuh seneng, bukan seneng karena memamerkan ibadahnya, bukan kemudian seneng habis sedekah dipamer-pamerin, yo masjid AC-nya gue yang beliin tuh, bukan begitu. Itu riya namanya. Seneng itu puas di hati. Habis sholat seneng rasanya, alhamdulillah bisa sholat. Habis sedekah dalam hati, alhamdulillah. Ya, habis puasa, habis silaturahim, walaupun orang sedekah silaturahim habis duit banyak ya. Kalau sekarang kan nggak, orang senengnya habis dari mana lu? Nonton konser, alhamdulillah seneng. Lu habis nonton konser seneng. Lu nggak ngaji kemana? Alhamdulillah ikut kampanye kiai, nggak bisa ngaji gitu. Jadi ikut kampanye digembira, alhamdulillah. Sampai nggak bisa ngaji dia bilang alhamdulillah. Ini aneh ini. Mestinya gembira itu kalau habis silaturahim, pulang kampung. Ya, orang pulang kampung habis banyak nggak kira-kira? Habis banyak. Tapi gembira kan pulang kampung. Coba bikin gembira kita ketika habis silaturahim, habis sholat, sama seperti gembira kita kalau lagi liburan gitu loh. Habis liburan ke puncak sama keluarga, gembira kita.
Lah bikin tuh. Gembira kita sholat itu, habis sholat, habis puasa, habis ngaji, habis sedekah, seperti gembira kita habis jalan-jalan. Nah, kalau udah bisa kayak begitu, berarti alhamdulillah hati kita hidup. Nah, sebaliknya, latih hati kita sedih kalau kita habis maksiat. Udah gitu aja. Habis maksiat nyesel, kenapa tadi begini ya, kenapa tadi mulut saya nggak kekontrol ya, kenapa tadi, nah, itu bagus, biasa. Walaupun nanti kadang terulang lagi, namanya selama masih hidup manusia itu tidak ada jaminan tidak bikin dosa, kan gitu kan, ntar terulang lagi, ya namanya juga manusia. Makanya kata Nabi dalam hadis, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa orang yang ibadahnya membuat dia gembira, kebaikannya membuat dia gembira, kata Nabi, wasa'athu sayyi'atuhu, dan kemaksiatannya membuat dia sedih. Siapa-siapa orang yang ibadahnya membuat dia gembira dan kemaksiatannya membuat dia sedih, fahuwa mu'minun, kata Nabi, berarti orang tersebut mukmin. Loh, maksudnya apa kok mukmin? Lah saya kan mukmin, Pak. Maksudnya orang itu berarti imannya bagus. Ciri seorang mukmin yang imannya bagus sederhana. Kalau ibadah dia gembira, kalau maksiat dia apa namanya? Sedih, gitu aja. Nah, itu pesan utama dari ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mu'minu, seorang mukmin hendaknya yara dzunubahu, ketika dia melihat dosanya, dia lihat dosanya ka'annahu fi asli jabalin. Coba bayangkan kalau kamu habis melakukan dosa, kata sahabat Ibnu Mas'ud, bayangkan seakan-akan kamu ada di atas gunung, di puncak gunung, ya khafu ayyaka alaihi, di situ kamu punya rasa takut jatuh. Serem, Pak. Ya Allah, serem. Ya, mestinya begitu. Ya, saya kemarin ya ngisi pengajian di Banyuwangi, baru pulang hari Kamis ya. Habis pengajian tuh diajak naik ke atas ya, namanya Gunung Ijen, tahu ya, pernah dengar ya? Didorong, Pak. Saya jalan nggak kuat, full didorong, separuh dorong separuh itu. Waktu jalan malam hari gelap ya, nggak didorong. Sebagian jalan samping ini jurang ya. Kadang malam nggak ngelihat, pas turunnya saya didorong. Jalan lebar paling 1 meter, ada 1 meter lebih dikit, 1,5 tuh paling ada yang segitu, ada yang lebar, tapi ada yang segitu, 1,5 meter. Dorong saya itu yang dorong saking cepetnya itu, set, dulu dia pengangkut belerang, dia sambil lari-lari aja. Ya Allah, ini orang nggak ada takutnya. Saya ingat ucapan Ibnu Mas'ud, saya ngeri, Pak. Jurang. Nah, mestinya kita kayak gitu, bukan ketawa-ketawa kayak yang dorong itu. Kata yang dorong, kita ini kalau turun isinya kosong malah susah, Kiai, kata gitu. Susah, Pak. Enakan ada isinya, ya karena bayar. Luar biasa. Nah, mestinya kita membayangkan gunung kan. Nah, itulah mestinya orang yang berbuat dosa membayangkan dirinya di atas gunung, lalu kemudian apa namanya? Sampingnya apa namanya? Jurang. Ya. Wal fajiru, orang yang berbuat dosa, yaradzunubahu, dia melihat dosanya, kadzubabin, hanya kayak laler aja.
waqa'a ala anfihi, yang mampir di atas hidungnya, nggak dianggap. Maksudnya gitu. Orang kalau menganggap dosanya kayak laler doang, kayak nggak dianggap, nah itulah berarti hatinya jelek. Nah kalau orang masih bagus, ngerjain dosa sedikit, nangisnya lama, Pak. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah ketinggalan sholat jamaah. Saya mau tanya, sholat jamaah tuh wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa bukan? Kalau sholat jamaah wajib, bapak nggak sholat jamaah dosa. Kita sering nggak sholat jamaah kan? Ya, sholat jamaah dalam mazhab Syafi'i tidak sampai tingkatan wajib. Tapi Umar bin Khattab itu ketinggalan sholat jamaah nangis, kayak nggak sholat gitu loh. Kalau kita kok jangankan ketinggalan sholat jamaah, subuh kesiangan aja masih bisa senyum langsung ngopi. Bangun kesiangan, bangun-bangun jam 7, waduh kesiangan, langsung wudhu apa ngopi dulu? Ngopi dulu, ngerokok dulu gitu. Lalu kesiangan bukannya sholat, santai, Allah juga maklum lah gitu kata dia. Kata dia Allah juga, nah, itulah contoh dia nganggap kayak biasa aja. Naudzubillah min. Ada orang nerima uang yang gak jelas, bingung, gak bisa tidur, Pak. Ada orang yang korupsi beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, santai, duit korupsinya dibawa umroh. Ngajak umroh orang-orang, bisa-bisanya tenang itu loh. Umroh sambil bawa duit apa namanya? Korupsi lah, itulah manusia. Hakada al-khawfu war-raja'u wallahu a'lam bis-shawab. Nanti kita lanjutkan. Ini mungkin penutupan buat saya ya. Karena kapan? Nanti malam penutupan ya? Oh, minggu depan. Nah, oleh karenanya para jamaah, secara pribadi karena mau penutupan tawakufan, saya minta maaf atas segala kekurangan selama ngaji, ta'lim. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat ya. Nanti bisa lanjut lagi ta'lim sesudah Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultani. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma ja'alna wa ahlana auladana min ahlil ilm wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina talamidatina wa la tadurrahum wafiqna warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilm wa ahlil khair. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.